Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau cerita tentang teknik dalam memanah atau ketepatan dalam memanah. Itu satu set teknik. Maksudnya begini teman-teman, ketika kita berbicara panahan, itu kita sedang berbicara satu set komplit, dimulai dari peralatan hingga cara menggenggam, cara menarik, posisi anchor, cara membidik, rilis, dan sebagainya. Itu merupakan satu komplit, satu paket lengkap. Orang yang memiliki peralatan yang berbeda terkadang membutuhkan cara yang berbeda untuk tepat kepada sasaran. Orang yang memiliki teknik yang berbeda terkadang membutuhkan peralatan yang berbeda untuk tepat pada sasaran. Jadi semua tidak satu cara yang sama. Misal, saya pernah bilang begini, orang kalau awal-awal belajar memanah itu seringkali melenceng ke kanan. Saya bilang seperti itu. Kemudian ada yang protes, oh enggak, saya awal-awal belajar memanah malah sering melenceng ke kiri. Pertama, kita mesti lacak terlebih dahulu, peralatannya gimana. Yang kedua, kita mesti lihat dia memanah. Ternyata si Fulan itu memanah dengan teknik three finger, sementara saya memanah dengan teknik thumb draw. Itu dua hal yang berbeda. Jadi teknik three finger, oke, wajar anak panah melenceng ke kiri untuk pemula. Teknik thumb draw, anak panah umumnya melenceng ke kanan. Dan mayoritas pembahasan saya ketika saya berbicara tentang panahan itu adalah pengguna teknik thumb draw. Jadi ketika ada kawan-kawan pemanah teknik three finger di awal-awal belajar, ya wajar anak panahnya melenceng ke kiri, bukan berarti teman-teman salah, bukan berarti saya salah, kurang lebih seperti itu. Atau suatu ketika saya juga pernah bilang, kalau saya pribadi itu membidik di sebelah sisi kanan daripada busur. Karena dominan mata kanan saya lebih dominan. Kemudian salah seorang teman saya protes, oh enggak, saya juga dominan mata kanan, tapi saya membidik di sebelah kiri, saya membidik di sebelah sini. Terus saya minta, coba kasih lihat cara memanahnya. Ternyata teman-teman, teman ini dia memanah dengan anchor yang seperti ini. Jadi anchoring dia, tak posisi tangan dia terakhir seperti ini. Bukan merapat kepada sisi wajah, jadi seperti ini. Ketika anchor dia seperti ini, itu akan menjadi wajar bidikan berubah ke sebelah sini. Jadi semuanya itu satu paket lengkap. Ketika kita membicara membidik, cara membidik, contoh sederhananya, lalu kita akan bertanya terlebih dahulu peralatannya seperti apa, berat tarikan busurnya bagaimana, anak panahnya gimana, posisi anchornya bagaimana, cara menggenggamnya bagaimana, mata dominannya bagaimana. Maka semua akan satu paket lengkap, seperti itu kurang lebih. Atau banyak sekali nih orang-orang yang bertanya, bagaimana cara membidik tepat sasaran? Itu selalu ada pertanyaan, bagaimana cara membidik tepat sasaran? Seolah-olah ketepatan hanya ditentukan oleh cara membidik. Bagaimana kita bisa menceritakan cara membidik tok sementara kita nggak tahu anak panahnya seperti apa, busurnya seperti apa, cara dia menggenggam seperti apa, anchor dia seperti apa. Kita tidak tahu seluruh daripada aktivitas memanah beliau, mulai dari peralatan hingga kepada tekniknya. Lalu bagaimana kita bisa menjawab membidik seperti ini? Tidak menjadi jadi membidik bukan satu-satunya cara untuk tepat sasaran. Tepat sasaran itu menjadi satu paket komplit teman-teman, mulai dari peralatan hingga ke teknik-teknik yang kita gunakan. Kurang lebih seperti itu. Atau juga ada yang pernah bilang kepada saya begini, bang, saya ketika memanah kok anak panahnya kadang ke kiri, kadang ke kanan, kadang ke atas, kadang ke bawah. Itu yang salah busur atau anak panahnya? Jadi ini orang seolah-olah berpikir bahwasanya ketepatan hanya ditentukan oleh busur atau anak panah. Saya nggak tahu nih, kenapa nggak dibuat pilihan, itu yang salah busur, anak panah, atau sayanya. Jadi semua satu paket komplit lagi teman-teman. Ada orang yang cenderung menyalahkan busur dan anak panah, dia bertanya, itu yang salah busur atau anak panahnya? Ada kemungkinan dia yang salah. Karena benda mati itu teman-teman, dia tidak tahu apa-apa. Yang punya pikiran, yang bisa men-setting ulang setiap trik-trik, setiap teknik-teknik yang ada, itu kita, kan seperti itu. Jadi kita ketika dihadapkan dengan satu peralatan panahan, itu kita terkadang tidak bisa menggunakan satu teknik yang sama untuk tepat kepada sasaran. Busur A dengan busur B itu bisa berbeda. Anak panah A dengan anak panah B itu bisa berbeda. Jadi itu mesti kita pahami teman-teman. Kadang ketika seseorang memanah dengan punya busur, punya anak panah, dia berlatih hingga tepat sasaran. Ketika dia mencoba busur dan anak panah orang lain, nggak pernah kena. Seolah-olah dia bilang, busur si fulan itu nggak bagus, nggak tepat sasaran. Bukan itu yang salah. Dia tidak mengetahui karakter busur si fulan dan tidak mau men-setting dirinya untuk merubah teknik-teknik yang dibutuhkan agar busur yang itu juga bisa tepat sasaran.
Jadi setiap busur yang kita gunakan, setiap peralatan yang kita gunakan itu harus satu paket komplit dengan teknik yang juga pas untuk peralatan tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada yang memanah, saya bilang melenceng ke kanan terus dia protes melenceng ke kiri, tekniknya seperti apa dulu? Atau ada yang bilang membidik di sebelah sini, bukan di sebelah sini, ya tunggu dulu. Kenapa sih fulan membidik di sebelah situ? Kita telaah terlebih dahulu. Lihat paket, lihat busurnya, lihat anak panahnya, lihat posisi formnya seperti apa, tekniknya seperti apa. Maka itu akan satu paket komplit juga dengan dia. Tidak bisa dikatakan, oh si fulan itu salah posisinya, si fulan itu nggak benar, si fulan itu salah. Oh, belum tentu. Kita telaah dulu terlebih dahulu. Kalau saya pribadi lebih suka seperti itu. Kita cek dari peralatan, busur seperti apa, anak panah seperti apa, kita tes tembak, anak panah seperti ini, kalau ditembak seperti ini, apa yang harus diperbaiki. Nah, jadi kita tidak bisa memberi langsung menjatuhkan vonis terhadap kesalahan anak panah, kesalahan busur, atau kesalahan apapun. Kita mesti telaah dan harus ada yang diperbaiki. Karena setiap peralatan panahan itu terkadang memiliki form yang berbeda-beda, khususnya untuk busur asiatik atau busur horsebow atau busur tradisional. Itu akan cukup berbeda teman-teman dengan kawan-kawan kita pegiat busur modern seperti recurve, ILF atau compound, yang mana memang sudah disetting dari perusahaan, pabrikan yang membuat busur dan anak panah itu betul-betul dengan konsistensi yang sama gitu loh. Itu akan berbeda dengan busur tradisional, apalagi anak panah tradisional dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu. Setiap daripada kegiatan memanah kita itu satu paket komplit. Kita mesti pertimbangkan busur, anak panah hingga ke teknik-tekniknya. Kita tidak bisa salahkan satu keadaan saja ketika kita tidak tepat sasaran, misalkan salah anak panah atau salah busur atau salah saya, atau salah bidikan saya, atau salah ini, semua satu paket komplit. Bisa jadi kesalahan anak panah, bisa jadi kesalahan busur, bisa jadi kesalahan kita menggenggam, bisa jadi kesalahan posisi anchor, bisa jadi kesalahan membidik kita, bisa jadi kesalahan ketika kita rilis atau pelepasan. Semua mesti dipertimbangkan dan kita mesti paham untuk mentelaah apa yang harus diperbaiki jika anak panah kita tidak tepat kepada sasaran. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.